فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الظاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami As-Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan semenjak kita di dalam kandungan dengan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, membasahi lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan anggota badan dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut dengan kita bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan kita punya hati kolbu untuk senantiasa yakin sepenuhnya bahwa semua yang ada di bumi dan di langit, yang ada di dalam diri kita semenjak kita dalam kandungan sampai menjelang kita wafat nanti, kesemuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita sebagai hambanya mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur kepadanya. Semoga dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan dan selalu menambahkan kita punya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan hidup kita selalu bertujuran barokah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bersolawat, menitipkan salam rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqamah ila yaumil qiyamah. Semoga dengan itu, dengan seringnya kita membasahi lisan dengan menitipkan salam, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, tak ada syafaat. Nabi-nabi lain yang sekian banyak tidak bisa memberikan pertolongan. Bahkan ketika kita mengacu, ketika kita menuju kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam alaihissalam pun memerintahkan segolongan sebegitu banyaknya manusia untuk menuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara umatnya yang ditunjuk oleh Allah, oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatnya, di antaranya adalah mereka orang-orang yang selama hidupnya di dunia membasahi lisannya dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersama mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, Al-Faqih berpesan untuk diri sendiri dan juga bagi para jamaah sekalian, mari sama kita selalu menjaga diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita iringi dengan menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Sebab hanyalah orang-orang yang bertakwa itulah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah orang yang bertakwa adalah sesempurna-sempurnanya manusia. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Hanyalah orang yang bertakwa yang nanti ketika akhir hidupnya itu diberikan akhir hidup yang indah, perjumpaan dia kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang akan datang. Tidak saja kehidupan dunia, tapi yang terpenting adalah kehidupan untuk menuju akhirat nanti, kehidupan yang abadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah di urusan dunia 24 jam terkadang manusia mempersiapkan dirinya untuk kebahagiaan diri dan keluarganya. Kalaulah untuk di dunia dia tidak mau hidupnya susah, dipersiapkan dirinya untuk kebahagiaan selama hidup di dunianya, padahal dia tahu bahwa diri di dunianya itu hanya fana dan sementara, dan itu semua akan dia tinggalkan. Tidak sedikit manusia, tidak sedikit hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunianya begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebahagiaan dan kenikmatan, dia tidak sadar yang memberikan itu siapa, sehingga dia lupa diri tanpa sadar. Di dalam surat At-Takatsur ayat terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, bahwa semua itu akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, ketika dia susah dirinya di dunia, pagi dia mengeluh, siang dia mengeluh, sore dia mengeluh, menjelang tidur pun dia mengeluh, sulit hidupnya tanpa sadar sulitnya di dunia belum seberapa ketika dihadapi kepada kesulitan nanti di akhirat, ketika menghadapi panasnya api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad mengutip sebuah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang meraih kebahagiaan. Tanda orang yang hidupnya itu bahagia, kata Imam Nawawi di dalam kitab tersebut, berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus sa'adah arba'ah, kata baginda, tanda orang, ciri orang yang berbahagia sebenarnya tidak hanya di dunia tapi juga kehidupan di akhirat, dia akan bahagia meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah zikrul dzunubil madiyah, adalah orang yang selalu ingat akan perbuatan dosa, salah, baik itu perbuatan dosa kecil apalagi perbuatan dosa besar yang dilakukannya bermaksiat kepada Allah, dia selalu ingat ke setiap hari. Orang yang selalu ingat akan dosanya sudah barang tentu, sudah pasti dia akan tidak mau dan selalu ingat bahwa dirinya ini kecil, dirinya ini selalu khilaf dan dosa. Untuk itulah hati dan lisannya selalu beriringan untuk mengucap, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucap astaghfirullahal azim, ampuni segala dosaku ya Allah. Tapi sebaliknya orang yang lupa akan dosanya, dia terlena akan dosanya, menganggap sepele bahwa dosa-dosa itu bisa diampuni, tapi dia tidak mau memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menganggap
bahwa dosa itu kecil kalau kita tidak pernah bertaubat. Tapi sebesar apapun dosa yang kita punya, segunung Uhud pun kita punya dosa, tapi selama kita mau bersujud, bersimpuh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang berbahagia yang selalu ingat akan dosa yang dilakukannya. Yang kedua, nisyanul hasanatil maudiyah. Orang yang lupa akan perbuatan baik yang dilakukannya. Dia lupa pernah melakukan baik, dia lupa. Dia ibadah kepada Allah, ya dia ibadah sebagai hamba yang berhak menyembah, sebagai Allah yang berhak kita sembah. Ketika dia melakukan perbuatan baik, dia bersedekah, dia infak, bagaikan air yang mengalir dari hulu ke hilir, dia mengalir saja, lantas tenang hidupnya, tidak berpikiran, lantas tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang ingin disanjung, orang-orang yang ingin ria, orang-orang yang ingin ujub dalam setiap perbuatan baiknya, sudah pasti hidupnya itu tidak akan tenang. Sementara yang keempat, orang yang keempat, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbahagia adalah wa nadharahu ila man huwa fawqahu bid dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat, dia selalu memandang dan melihatnya ke atas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri orang yang saleh. Inilah ciri-ciri orang yang menghendaki kebahagiaan sebenarnya, kebahagiaan akhirat, orang-orang yang menghendaki ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mau majlis ilmu, mau majlis taklim, kenapa saya tidak? Kalau orang itu berani untuk bersedekah, menyebarkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepadanya, kenapa saya tidak bisa? Kalau orang itu bisa setiap harinya dia duha, tahajud, tilawah Quran, kenapa saya tidak bisa? Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rezeki yang sama. Inilah orang-orang yang meraih kebahagiaan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang terakhir, dalam urusan dunia, manduru dunia, dalam urusan dunia sebaliknya, dia melihatnya ke bawah. Kenapa? Sadar betul dia. Kenapa demikian? Sadar betul dia bahwa dunia ini hanya sementara, dipuji usianya sebentar. Ketika dia terlena dalam urusan dunia, semakin dikejar dunia itu akan semakin lari. Dua hal, ketika manusia itu terlena dengan dunia dan menghamba dirinya dengan dunia, dua hal yang akan dia dapatkan. Yang pertama adalah dia ditinggalkan oleh dunia semakin dia kejar semakin lari. Yang kedua adalah dia yang meninggalkan dunia sementara dia tidak sedang beribadah kepada Allah Taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sadar, kita tempat makhluk dan masalah dan dosa, selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang meraih kemenangan di dunia wal akhirah. Di dalam diri kita sejak dini sampai dengan menjelang wafat kita nanti, kita diberikan mahkota takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menghendaki usia kita di tahun ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan wafat kita, akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala سيدنا محمد
الحمد لله الذي ألف بالإسلام بين قلوب المؤمنين وأوجب الاتحاد وحرم التفارق في كتابه المبين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بدا فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك لابتغاء مرضاتك، واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم بارك لنا وأولادنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.